orang sekarang, Pak. Orang dulu orang munafik ada sholat, orang sekarang Islam ada sholat. Gitu. Kemudian yang kedua, sifat uzur itu harus disterilkan. Karena itu virus. Uzur itu bangga dengan fisik sendiri. Ya, kita nih orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang gagah sehat, ya. Jadi orang yang takjub dengan dirinya sendiri itu namanya uzur. Gue itu harus dihindari. Karena sifat uzur adalah sifat buruk yang menggerogoti akhlak baik. Ujub itu adalah kesombongan untuk fisik diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah virus takabur, sombong dengan keadaan, dengan harta, dengan pangkat jabatan, dengan kemampuan. Nah, jadi kita menonjolkan diri, oh itu kemampuan saya, gue ustaz dulu, Allah gak suka. Nah, kemudian virus yang selanjutnya adalah virus dendam. Dendam itu penyakit rohani yang berbahaya. Harus disterilkan jiwa kita. Dendam ini perasaan sakit hati itu begini dengan orang. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang berdendam begini. Maka sifat pendendam ini harus diamputasi. Kemudian rendah diri, minder, itu juga bagian daripada virus jiwa. Maka Allah bilang, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian tahzin, itu merasa hina, merasa rendah diri, ya. Wala tahzanu, dan jangan ada kegelisahan dalam dirimu. Wa antumul a'launa, jika kalian itu mulia in kuntum mu'minin, kalau kita beriman. Maka ketika kita bergaul misalnya merasa kita orang susah, orang rendah, itu nggak boleh. Pede aja lagi, gitu ya. Kesulitan hidup kita tidak boleh dipublikasikan Bapak Ibu kepada siapapun kecuali mencari solusi, ya. Karena sifat minder, rendah diri itu adalah salah satu daripada akhlak tercela. Nggak boleh rendah diri. Yang boleh itu rendah hati. Rendah diri itu kalau dibenci di pojok, hanya merasa dia susah, kan? Kesulitan hidup. Ketika orang menyapa, ya saya orang susah Pak, kamu diapain lagi? Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh menampakkan kesulitan hidup kepada orang lain, ya. Walaupun kita segala-galanya sulit dalam pegang uang, dan perlu kita menampakkan apalagi curhat yang tidak ada solusi kepada orang lain, ini malah nanti dijebekin. Sudah, kita percaya diri aja. Jangan menampakkan kesulitan hidup kita, termasuk kesehatan, Bapak-bapak. Kan suka ada orang kalau lagi ngobrol ini saya asam urat saya kok nggak sembuh nih. Ya kalau cari solusi sih nggak masalah, cuma kalau ngeluh aja. Rata lama-lama orang yang dikeluhin itu bosan, kan? Apalagi yang dikeluhin misalnya keluarga istri dikeluhin, ya. Aduh, udah apa jangan ngeluh, saya juga sama lagi sakit. Gitu. Jadi ngeluh aja bawaannya. Nah ini juga sesuatu yang harus dihindari oleh kita. Karena itu penyakit jiwa, ya, harus kita hindari. Lagi menjelang Ramadan.
kedua yang harus dihindari adalah sikap ingin dipuji orang. Hari ini Pak, di zaman media sosial ibu, orang banyak pengen viral, ya kan? Bikin TikTok, kemudian juga ngeluh di status buat ngeluh, ya. Maka itu hindari, karena itu akan menjadi persoalan-persoalan yang akan mengikat kita. Kecemburuan Allah itu akan makin tinggi pada kita, nanti Allah akan cuekin kita. Kenapa? Karena kita lebih fokus ingin viral di bumi, tapi tidak berusaha untuk viral di langit. Maka harus sederhana itu, ya. Keinginan untuk viral, untuk dikenal orang, kata Syekh Huzatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya-Ulumuddinnya, ya, kalau diterjemahkan, kalau kalian ya ingin punya ketenangan, jangan mudah dikenal orang, karena makin dikenal Anda makin kesulitan, ya, menjalani hidup. Bukti orang terkenal kan kemana aja diikuti, ya, minta foto dan lain sebagainya, jadi ribet. Dengan kita kemana aja bebas kan. Maka ibu bapak, kita tidak perlu mencari viralitas yang berlebihan di bumi. Ya kalau kita dikenal silakan saja, tapi jangan mencari tenar popularitas, karena itu akan membahayakan jiwa kita. Silakan dikenal muka ya di bumi, kita berusaha bagaimana dikenal di langit. Nah, kita itu yang ada di sini balik, itu sedang berusaha kita memviralkan diri di langit. Mastama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafadhatuhumul malaikah wa dzakara fi ma'inda. Ini viralitas ini. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah daripada rumah Allah, yaitu masjid. Kita di Al-Masjid ini. Kemudian di masjid itu dibacakan ayat-ayat Allah. Saya baca Al-Quran, kemudian terjemahkan tafsirnya. Kemudian saling belajar satu dengan yang lainnya. Tidak ada hal yang istimewa kecuali Allah turunkan ketenangan jiwa. Makanya kita di pengajian sering tidur kan, karena tenang jiwa kita ya. Yang kedua, wa'asyatuhur rahmah. Allah cucurkan rahmat. Makanya doa masuk masjid apa pun tadi baca doa apa? Masuk masjid itu berarti dalamnya juga. Ya begitu melangkahkan kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah kepada kami seluruh pintu rahmat-Mu. Abwaab itu dari babun babani abwaab, bukan satu pintu tapi berpintu-pintu rahmat. Berarti di masjid ini banyak rahmat, bukan satu rahmat saja. Salah satunya duduk di majelis ilmu, kita dicucuri rahmat. Kemudian wahafalatul malaikat, malaikat mendukung kita bersaf-saf. Kalau safnya malaikat itu bukannya ke belakang, ke atas, numpuk ke atas. Kemudian wa dzakara fi ma'inda, Allah sebut nama kita di majelis malaikat. Bulan bin bulan sedang duduk di majelis ilmu, membesarkan namaku. Itu namanya viral lagi. Jadi nama kita oleh Allah dibangga-banggakan, disebut-sebut nama kita dan nama orang tua kita di majelis para malaikat. Maka ini obat untuk supaya tidak minder, Pak, bahwa kita duduk di majelis ilmu itu sedang mencari viralitas di penduduk langit.
dikenal oleh para malaikat. Biarkan kita tidak dikenal di bumi, tapi kita dikenal di langit. Nanti di yaumil mahsyar mudah dikenal oleh Rasulullah SAW. Jadi nama kita itu disebut-sebut oleh Allah. Masya Allah, ya. Kita ini sedang cari realitas. Nah, terakhir sekalian, mari kita bebaskan hati kita dari pengaruh buruk, ya, persengketaan di antara kita terus dibebaskan. Pokoknya hidup kalau hati bebas itu enak. Pokoknya bebaskan itu jangan baper, jangan mengkelip hati, bebasin aja itu. Ya. Contoh gini, bapak-bapak misalnya nih, bapak-bapak mesen masakan sama istri, Bu, ntar goreng ikan asin ya. Kemudian begitu sampai ke rumah atau ibu nggak masak, lupa, masa bapak harus marah cuma gara-gara nggak digoreng ikan asin? Kata istri, "Mama lupa tadi ada tamu." Ya sudahlah, yang ada aja gitu. Daripada kita ngambek, ngomel, kan bikin imun tubuh jadi rusak. Udah, masa gara-gara makan berantem. Begitu juga ibu. Kalau suami sikapnya nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak usah dituntut, udah bebasin aja. Kalau kita rumah tangga buat tahu, punya cucu sekian, bebasin aja. Jadi pandang orang itu dengan positif tinggi gitu. Ketemu siapapun senyum udah. Kalau menilai orang lain kekurangannya nggak selesai, capek kita, capek Pak, capek loh. Kalau nilai orang itu, kita ingin orang lain sesuai dengan keinginan kita, sampai botak itu nggak akan ada. Karena semua orang punya kelemahan, kekurangan. Yang paling baik adalah self correction, menghisap diri. Sudahlah, saya memperbaiki diri saya, kan? Udah enjoy aja, nggak ada bingung. Insyaallah Pak ya, Bu. Jadi menjelang Ramadan, ya kita ada tradisi ziarah kubur pada keluarga, kalau jauh yang didoakan, gitu. Jadi kita ini di bulan Ramadan ini steril. Nah, terakhir, ini kita punya masjid mewah banget. Masya Allah, apa yang tidak ada, fasilitas dilengkapi, AC-nya ditambah, ya kan? Sudah ditutup semua. Tujuannya apa Pak? Bu, supaya kita lebih nyaman berlama-lama di masjid. Yang dipertanyakan, kenapa masjid direnovasi diperbaiki? Kok kita nggak betah terus di masjid? Kalau sudah selesai ibadah pengen pulang, padahal di rumah kadang-kadang bau pesing, amburadul. Kenapa sih nggak betah lama? Bahkan ngaji belum ditutup doa aja pulang duluan dengan berbagai macam alasan. Padahal kata Rasulullah, kalau kita ngaji belum ditutup dengan doa kifaratul majlis, gugur tuh syarat kita diampuni dosa. Kagak jadi, karena majlis itu majlis pengampunan dosa. Kapan? Begitu ditutup dengan doa kifarat, maka orang yang ngaji itu dosanya diampuni semua. Tapi kalau dia pulang-pulang, ya sudah batal. Nah, tapi ada caranya. Jadi Rasulullah dalam Al-Quran bilang, Allah berfirman, fa'fu wastaghfir lahum. Kalau ada orang meninggalkan majelis taklim, dia begini nih, minta izin kepada yang membimbingnya, ya, bahwa dia berangkat nanti, yang membimbing itu akan mendoakan, mengistighfarkan, memaafkannya. Nah, itu dapat pengampunan dosa. Tapi kalau beri begitu aja, kagak dapat apa-apa saya, kan? Maksudnya kagak dapat pengampunan dosa. Jadi kalau pengen diampuni dosa itu ya di majelis taklim duduk sampai habis waktu taklimnya, ditutup dengan doa kifaratul majlis, yaitu subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu doa itu dibaca kapan saja, baik di majelis itu atau habis ngobrol mau pulang, itu ditutup dengan itu. Itu ya, Bapak. Nah, ini kita bebaskan diri kita dari pengaruh-pengaruh seperti itu.
supaya kita lebih banyak itikaf di masjid. Biasanya kita kan 10 hari terakhir. Nah, kalau dari awal itu kenapa? Apalagi kita udah banyak yang pensiun, di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Udah musyawarah sama istri, terutama yang bapak-bapak. Bunda, sebulan suntuk saya mau tinggal di masjid ya. Ada DKM masjid di Pepabri itu. Dia udah pensiun, Haji ada di mana? Mohon maaf, saya di masjid itu sekarang sudah bilang sama istri, saya mau tinggal di masjid aja. Jadi pulang sewaktu-waktu doang gitu. Jadi di masjid aja kalau kelonan pulang gitu. Kadang makanan diantar sama istrinya, sebagaimana Rasulullah kalau itikaf itu sampai dihantar makanannya oleh istri, walaupun rumahnya dempet di masjid. Bapak gitu ya, bulan Ramadan ini banyak itikaf. Kalau di rumah istri kok, kalau di masjid itikaf. Ngapain lagi udah loyong gitu ya? Dan di masjid banyakin ya. Nanti bilang sama anak istri saya, kalau ada yang nanyain saya di masjid. Ya. Masjid jadi rumah utama, keren kan? Karena di masjid itu terprotektif kita kan? Gak boleh ngomong sembarangan, gak boleh buka aurat. Apalagi kalau itikafnya benar-benar dari kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan bersetubuh dengan istrimu kalau kamu sedang itikaf di masjid. Disterilkan. Kita khusus di bulan Ramadan itu hanya untuk takarrub kepada Allah. Hubungan dengan Allah itu intensitasnya dikuatkan di bulan Ramadan, tidak banyak berinteraksi di luar. Makanya
surut, tapi masya Allah banjirnya enggak kayak kita menggenang misalnya itu air bak, karena memang dia dari hulu ke hilir dekat laut kan kalau ada kami yang itu. Semoga saudara-saudara kita diberikan ketabahan misalnya ya, dan kesabaran tidak murka Allah datang lagi insya Allah. Saya kira itu. Mari kita tutup dengan doa majelis dan kita doa dulu ya. Tapi semoga ada yang bertanya nggak nih? Silakan Pak. Nah, bertanya nih. Bagus.